Pergi ke pasar menjadi kegiatan keseharian para ibu. Hal ini tidak berlaku bagi ibu-ibu di Desa Salikung. Jangankan ke pasar, untuk memiliki lauk saja mereka harus menanam dulu. Ya, kondisi ini berlangsung sejak lama, sebab jarak tempuh yang jauh untuk bisa tiba di pasar. Satu-satunya pasar yang ada berkisar 20 km dari rumah mereka. Menghadapi hal ini membuat ibu-ibu tak putus asa, berkreasi dengan hasil tanam yang ada, salah satunya tunas akar pohon bambu atau biasa disebut rebung. Tanaman ini masuk dalam jenis sayuran yang bisa dikonsumsi. Ukuran rebung di sela-sela batang bambu berbeda-beda, tetapi jika sudah muncul ke permukaan, sudah dapat diambil dan memiliki kandungan yang sama. Ternyata cara mengambil rebung tidak bisa sembarang, agar terhindar dari bulu yang menempel pada bagian kulit rebung yang menyebabkan gatal. Jadi saat mengambil rebung ini harus dipegang di bagian atas, karena di bagian badannya ini ada, orang sini bilangnya miang rebung, ini bikin gatal. Tadi saya udah kena di bagian tangan sini, jadi harus begini supaya aman. Nah ini sekarang cara membersihkan, karena udah terlanjur kena, supaya nggak gatal-gatal, dibersihkan pakai parang punya ibu. Boleh minta tolong Bu ya, tapi harus hati-hati dan benar-benar dilakukan sama orang yang memang mengerti. Makasih Bu, masih ada Bu, gatal banget. Ya, makasih Bu ya. Kita bawa ini Bu ya. Dari hasil pergi ke kebun, kami telah menghasilkan lauk untuk bisa dimakan siang ini. Tanaman rebung sudah menjadi konsumsi harian warga di sini. Kini saatnya diolah untuk menjadi sajian kami. Rebung hanya perlu dipotong menjadi banyak, dicuci, lalu direbus air yang diberi sedikit bawang merah dan garam. Inilah santapan sederhana yang selalu disyukuri bersama. Siang ini kami menyantap makanan sambil beristirahat sejenak dari aktivitas menugal padi. Rasa lelah terbayar sejenak walau hanya dengan kondisi seadanya. Nah ini bentuk rebung tuh kayak ubi, tapi rasanya lebih ada rasa karena tadi sudah dicampur dengan bumbu. Jadi direbus dan dipakai nasi sambal gini udah rasanya cukup enak ya Bu ya, kenyang ya Bu ya, yang penting ya, dan sehat. Jadi sebetulnya dalam satu porsi rebung ini merupakan anakan atau tunas dari akar bambu. Ini mengandung 25 kalori dalam satu porsinya, jadi baik sebetulnya untuk kebutuhan gizi dan juga untuk melancarkan pencernaan. Nah ini lagi istirahat di ladang, kita makan rebung yang direbus. Tadi udah bawa persiapan sambal sama nasi ya Bu ya. Yuk Bu, makan Bu. Keseharian yang dihadapi tak membuat warga Desa Salikung mengeluh. Mereka bahkan tak kenal lelah walau seolah berjuang sendiri di dalam keadaan terisolir tanpa andil dari pemerintah. Sungguh memilukan. Selain dari kebun, sumber lauk lainnya berasal dari sungai yang mengelilingi Desa Salikung. Walau memiliki aliran air terasa tenang, namun di dalamnya terdapat banyak ikan yang bisa diambil. Cara yang digunakan warga untuk menangkap ikan terbilang unik. Jaring panjang disangkutkan di bagian pinggir sungai hingga terbentuk seperti net. Lalu menggiring ikan dengan ditepuk pakai kayu searah dengan arus sungai, hingga ikan-ikan masuk ke jaring perangkap. Cara menangkap ikan seperti ini biasanya dilakukan oleh ibu-ibu ketika ingin memasak ikan. Hasil yang didapat belum pasti, tetapi mereka mau tidak mau harus mengarungi sungai terlebih dulu agar punya variasi lauk di rumah. Nah, ini cara mencari ikan atau orang sini bilangnya iwa, dengan digiring dari arah arus dan dipukul-pukul gini airnya supaya ikannya datang ke arah jaring yang udah kita pasang.
Menepuk kayu ke air dinilai mereka akan membuat suasana bising di dalam air, sehingga ikan di dalam akan segera menuju ke jaring. Cara ini sudah dilakukan sejak puluhan tahun lalu di Desa Salikung. Sungainya ini dasarnya banyak batu, jadi walaupun terlihat tenang, tapi tetap hati-hati. Dan ini sambil menggiring ini kita harus perhatikan di bawah ini, kadang dalam segini, kadang ini sekarang lagi tingginya segini. Usai berjalan di sungai ke arah dan melawan arus, kami mendatangi jaring untuk mengetahui hasil yang didapat. Meski sempat ada yang lolos dari jaring, ternyata upaya kami membuahkan hasil. Pegang di sini supaya kada lepas. Biar nggak lepas. Jadi ini kita dapat ikan nila. Ternyata saya baru kali ini memancing dengan cara menggiring dan ternyata efektif. Jadi dapat satu yang nyangkut di jaring. Kita lihat lagi nanti jaring sebelah sana, mudah-mudahan ada yang nyangkut juga. Ikan yang didapat memang bukan seperti ikan laut. Tentu ukuran dan jenisnya berbeda. Meski begitu, hasil kami sudah bisa diolah sebagai santapan bersama. Sekali lagi, potret perjuangan mendapat sekedar lauk sangat terasa bagi keseharian warga Desa Salikung. Ibu-ibu mengolah ikan dengan dibakar menggunakan bumbu seadanya dan tetap dinikmati penuh syukur. Bu, sering cari ikan ke sungai? Ini biasanya untuk apa, Bu? Dimasak kayak gini aja atau mau dijual lagi? Saran kada mau rancak di basaki, Bang. Isan makan seorang. Makan sendiri? Padahal ini dapatnya kan lumayan banyak, Bu, bisa dijual. Kada cukup mau dijual ini. Gisan makan aja cukup. Buat makan aja. Kada ada pasar sini gisan dimasak. Bu, pernah nggak sih sungai ini sampai airnya tuh tinggi gitu, mungkin pernah banjir gitu, pernahkah? Pernah. Tapi Ibu pernah nggak ngalamin hal-hal yang terseret arus gitu di sungai? Suahay rat banyu dalam mencari iwak itu. Pernah. Terus gimana, Bu? Waktu itu kondisinya kayak gimana sih bisa selamat gitu? Ke pinggir. Keinginan mereka sebetulnya sederhana, hanya ingin mendapat sedikit kemudahan agar tak selamanya terjebak dalam kondisi yang tidak memiliki pilihan. Kendala yang dihadapi warga bisa saja mengalami perubahan jika diperhatikan lebih oleh pihak berwenang. Nah, ini hasil tangkapan kita tadi, masih segar, jadi pas dimasak rasanya tuh gurih. Cuman emang agak banyak durinya. Tapi tadi sedikit dikasih bumbu dapur jadinya gurih, habis itu langsung dibakar, dimakan kayak gini, wah nikmat banget. Tak hanya miris dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, akses jalan buruk dan sulit dijangkau berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi hingga kondisi fasilitas kesehatan di Desa Salikung. Saat dihadapkan dengan kondisi darurat seperti yang dialami Bu Nur, ia harus kebingungan mencari satu-satunya mantri yang bertugas di Desa Salikung. Bu Nur sangat khawatir dengan kondisi ibunya di rumah yang sudah menginjak usia senja dan kini tengah mengeluh sakit karena gulanya sedang tinggi. Ibu Maskiah sudah alami lumpuh selama setahun akibat diabetes. Ia sehari-hari kesulitan mendapat obat pereda sakit karena tidak adanya perawatan intens yang dilakukan. Mantri desa hanya bisa memberi obat-obatan sesuai persediaan yang sedang ia bawa. Sungguh perjuangan melawan sakit yang berat bagi Ibu Maskiah. Jarak Desa Salikung menuju Puskesmas Muara Uya berkisar 52 km. Kondisi itu diperparah dengan akses jalan yang buruk. Sementara petugas kesehatan dari Puskesmas hanya seorang diri untuk melayani seluruh penduduk desa. Nah itu kalau dari sini ke Puskesmas Muara Uya kira-kira berapa lama, Mas? Kalau dari sini tergantung kondisi
Kalau lagi jalan memang berlumpur, biasanya warga itu hampir 2-3 jam baru sampai ke puskesmas. Lumayan lama ya kalau kondisinya benar-benar kebawa pasien darurat gitu ya. Cukup lama. Jadi memang kita harus tanganin di sini dulu. Biasanya kita pertolongan pertama, kita beri cairan. Setelah itu ya kalau memang sudah diobservasi memang nggak mampu ya langsung kita rujuk ke puskesmas terdekat di Morawi ya. Oke, kalau penyakit yang sering ditemukan di warga Salikung ini apa sih, Mas? Kalau dalam beberapa terakhir ini yang paling sering itu hipertensi, habis itu gula darahnya yang tinggi karena memang pola hidup yang Kesadaran masyarakatnya kurang. Sadar akan kondisi serba terbatas membuat Mantri Mupdi mengabdi tak hanya berdiam diri di Pustu. Ia rutin berkeliling agar warga mudah menjangkau dirinya jika memerlukan bantuan. Kondisi ini secara tidak langsung memaksa Mupdi untuk mudah beradaptasi ketika berhadapan dengan pasien. Bayi hingga orang dewasa, semua bergantung pada dirinya. Usai dari rumah Ibu Maskia, Mupdi diminta bantuan untuk memeriksa Nasika yang merupakan bayi 5 bulan yang sedang mengalami panas tinggi. Diobatin ya. Sebagai mantri, ia mengetahui kapasitasnya, sehingga jika tidak bisa ditangani, Mupdi akan mengatakan demikian dan menyarankan untuk segera ditangani di puskesmas. Keadaan darurat yang mengkhawatirkan seakan menjadi hal yang sebisa mungkin patut dihindari oleh masyarakat Salikung. Rasanya seperti tak adil bagi mereka. Namun, inilah wujud nyata dari tidak meratanya fasilitas kesehatan terhadap warga pedalaman yang terisolir dari peradaban.